Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dua penjaga itu bersiaga di depan arai tersebut, karena mereka tidak mendapatkan informasi sedikit pun tentang adanya orang yang akan berkunjung ke Sekte Langit. Banyak para murid di sekte yang telah mendengar teriakan mereka, itu langsung bergegas ke sana, dan bersiap-siap untuk menyerang jika itu adalah musuh. Tetapi setelah beberapa saat, sesosok pemuda keluar dari dalam formasi itu, wajahnya yang sangat tampan, dan itu bisa membuat para wanita menjadi jatuh hati padanya, sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh di wajahnya, itu membuat dia lebih seperti seorang dewa yang turun dari langit. Banyak murid baru di sana yang merasa aneh, karena yang muncul adalah seorang pemuda tampan dan juga sangat menawan. Banyak wanita di sana yang jatuh hati karena wajah Lin Tian. "Saudara Lin," ucap kedua penjaga itu. "Halo dua saudara," balas Lin Tian sambil tersenyum. "Kamu akhirnya kembali," ucap penjaga itu. "Iya, aku kembali untuk memberitahukan beberapa hal," balas Lin Tian dengan tenang. "Pergilah kalau begitu," ucap murid penjaga itu. "Terima kasih saudara, oh Lia, aku mengambil alih kota laut di benua timur, teleportasi yang aku gunakan sekarang, itu mengarah ke benua timur, jadi, jangan biarkan orang lain menggunakannya dulu," ucap Lin Tian. "Oh, kami mengerti, kami akan meminta arainya untuk diblokir sementara, sampai tetua yang bertugas untuk menyusun koordinat ke sana sudah datang," balas murid penjaga. "Baiklah, ini, oleh-oleh dariku saudara seperguruan," ucap Lin Tian sambil melemparkan dua botol teh pucuk kepada mereka berdua, dan dia melemparkannya di hadapan banyak murid baru di sana. Melihat botol teh pucuk yang dilemparkan Lin Tian kepada mereka berdua, mereka merasa senang dan berterima kasih kepada Lin Tian. Lin Tian lalu pamit, dan pergi untuk menemui ibunya di puncak, dan itu adalah tempat orang tuanya berada. Setelah Lin Tian pergi, dua murid penjaga itu mencicipi teh pucuk yang diberikan oleh Lin Tian. "Ah, teh pucuk yang enak, saudara Lin memang yang terbaik jika memberikan hadiah, hahaha," ucap murid penjaga yang pertama. "Saudara senior, hari ini adalah keberuntungan kita, hahaha," ucap murid penjaga yang kedua. "Tentu saja, kebetulan sekali saudara Lin pulang di saat kita yang berjaga, dan kita mendapatkan teh pucuk yang cukup nikmat ini, hahaha," balas murid penjaga yang pertama. Mereka tertawa berdua, dan itu membuat semua murid di sana merasa heran, apakah begitu mudah untuk menyuap murid penjaga ini, padahal mereka termasuk murid inti di sekte ini, yang diwajibkan untuk menjaga gerbang arai ini sekali dalam sebulan. "Senior, siapakah pemuda tadi?" tanya murid baru yang tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. "Oh, orang yang barusan masuk ya. Kalian jangan panggil dia pemuda, dia adalah Lin Tian, anak dari tetua besar Lin Hou, dan tetua puncak salju Kier," jawab murid penjaga pertama. Mendengar jawaban itu, mereka semua langsung terkejut, ternyata status pemuda itu sangat luar biasa, tetapi mereka pernah mendengar bahwa pemuda tadi hanyalah anak angkat, sedangkan untuk memakai gerbang arai ini, siapapun harus meminta izin dari petinggi, dan tidak boleh dipakai oleh sembarangan orang, dan bahkan oleh ketua sekte sekalipun tanpa persetujuan tetua lain, tetapi kenapa dia bisa boleh? Tanya murid lain. Kalian jangan merasa kalau dia telah melakukan kecurangan, karena dia bisa memakai gerbang teleportasi ini di antara semua orang di Sekte Langit, dan bahkan, ada 4 orang yang diizinkan untuk menggunakan arai ini dengan bebas, karena mereka telah diizinkan oleh leluhur. "Apakah kalian tidak tahu hal itu?" balas murid penjaga pertama. "Kalau hal itu, kami sudah tahu, tapi kalau dia," ucap murid itu. "Dan untuk saudara Lin, dia tidak perlu meminta izin atau diizinkan oleh siapapun di sekte kita. Jika dia ingin menggunakan gerbang ini, itu karena ada beberapa alasan. Suatu saat, kalian akan mengetahui sendiri alasan tersebut, tetapi aku bisa memberitahu kalian satu hal,
Saudara Lin bisa membuat gerbang arai ini sendirian, kalau dilihat-lihat, sekarang Saudara Lin sudah sangat mahir, ucap murid penjaga pertama. Mendengar ucapan murid penjaga pertama, itu membuat semua murid baru langsung terkejut. Bisa membuat arai sendiri, bukankah itu berarti kalau dia bisa dengan bebas menciptakan gerbang arai ini, itu berarti, dia telah menguasai kekuatan ruang, berarti orang itu adalah praktisi alam abadi. Pikir mereka. Kalian pasti sudah tahu akan hal itu, ya sudah, sepertinya setelah ini, aku bisa melihat kota laut di benua timur yang telah dikatakan oleh Saudara Lin, gumam murid penjaga pertama. Penjaga itu lalu mengeluarkan batu komunikasi, dan kemudian memberitahukan ke tetua yang bertanggung jawab atas gerbang arai teleportasi itu. Tentu saja, itu sangat mengejutkan tetua tersebut, dan karena hal itu pula, dia langsung menuju aula Master Sekte, untuk melaporkan kejadian tersebut. Di aula, anak itu bahkan tidak menemuiku, pamannya sendiri. Saat dia kembali ke sekte, apakah dia sudah lupa denganku, ucap Bing Yang dengan marah. Hahaha, saudaraku, kamu jangan marah begitu dong, dia pasti ke rumahku untuk menemui ibunya, tetapi saat ini, ibunya sedang berada di puncak salju, anakku mungkin sedang ke puncak salju, karena jika tidak, kamu bisa menemukannya di rumahku, ucap Lin Ho. Di sana, dia sangat bahagia mendengar anak tertuanya sudah pulang. Tetapi adik, mungkin saat dia ke puncak itu, dia akan dicegah oleh murid perempuan yang ada di sana, karena di puncak salju, itu hanya ada murid inti yang tidak mengenal Lintian. Hahaha, ucap Loulu sambil tertawa. Wah, kamu benar saudara kedua, hahaha. Lalu, semua orang di sana tertawa ketika memikirkan apa yang akan terjadi. Di saat Lintian menuju ke puncak salju, memang benar, sejak sekte salju menjadi puncak salju di sekte langit, itu hanya beberapa murid dalam dan inti yang mengetahui sosok Lintian, dan bahkan, itu pun hanya murid yang berasal dari sekte salju terdahulu. Sekarang ini, di sana sudah banyak murid baru yang masuk ke puncak salju, oleh karena itu, tempat itu adalah surganya bagi para perempuan. Sudahlah, biarkan saja adik, kamu urus gerbang teleportasi yang dibuat oleh keponakan kecil kita, dan yang lainnya, ikutlah denganku untuk melihat kesenangan itu, hahaha, ucap Bing Yang. Hahaha, baiklah, balas Loulu. Lalu, mereka semua keluar aula dan menuju ke puncak salju, untuk melihat ekspresi Lintian yang akan dihalangi oleh murid-murid perempuan yang ada di sana. Tetapi semuanya tidak ada yang tahu bahwa, Lintian tidak mendapatkan masalah yang mereka pikirkan, karena Lintian langsung terbang dengan cepat, dan tidak dapat dilihat oleh murid-murid yang ada di sana. Karena dia sendiri sudah tahu bahwa, jika di sana banyak murid baru yang tidak mengenalinya, jika dia masuk secara terbuka, pasti akan membuat masalah dan mempermalukan ibunya. Dengan cara itu, dia tidak menyembunyikan kekuatannya, dan kemudian menerobos dengan cepat ke arah puncak salju, karena disitulah ibunya berada. Dia memang ingin ke tempat ayahnya, tapi dia tidak dapat menemukan ibunya di sana, jadi, dia memutuskan untuk mencarinya di sini. Itu dia, sepertinya ibu sedang berlatih, ucap Lintian. Dia menggunakan kekuatan kesadaran ilahinya, untuk mengetahui keadaan di dalam rumah yang ada di puncak itu. Rumah itu yang biasanya dipakai oleh Kier untuk berlatih, sementara dia sedang memberikan nasihat untuk murid-murid puncak salju. Lintian menduga kalau ibunya baru saja selesai memberikan bimbingan kepada murid-murid baru yang ada di sini. Dia segera muncul di depan pintu masuk rumah itu, lalu dia tersenyum bahagia dan mengetok pintu tersebut. Ibu, An-Er sudah pulang, apakah ibu ada di dalam? Ucap Lintian dengan bahagia. Lalu tanpa sadar, pintu itu segera terbuka, tetapi anehnya, Lintian tidak melihat ibunya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sosok mungil cantik dan menggemaskan yang membuka pintu tersebut. Lintian menjadi bingung, dan bahkan menjadi penasaran, bagaimana mungkin ada anak kecil di sini. Teriak Lintian secara spontan, karena teriakannya ini,
itu membuat seluruh murid perempuan yang mendengarnya menjadi kaget. Ada laki-laki yang menyusup ke puncak tempat tetua Kier, cepat pergi ke sana, ucap seorang murid perempuan. Banyak murid perempuan yang berlarian dan terbang menuju puncak tersebut, setelah mendengar suara teriakan Lin Tian. Wah, gawat, aku keceplosan, ucap Lin Tian sambil mengetok kepalanya. Anak perempuan itu hanya melihat Lin Tian, dan tidak berbicara, dia hanya menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu saja. Ketika Lin Tian melihat mata gadis itu, Lin Tian menjadi sangat gemas terhadap anak kecil itu. Wah, gadis kecil yang imut, ucap Lin Tian sambil mencubit pipi gadis itu. Karena cubitan dari Lin Tian, gadis kecil itu menjadi sedikit risih, dan kemudian mengerang. Para gadis yang datang ke sana merasa kaget dan marah, ketika melihat ada laki-laki di puncak itu, apalagi telah menyentuh anak dari tetua Kier. Laki-laki mesum, kamu berani sekali menyusup, kami akan menangkapmu, dan membawamu kepada para tetua, ucap salah satu perempuan cantik yang datang ke puncak itu. Wah, gawat, ucap Lin Tian yang sudah sadar bahwa, sudah banyak wanita yang mengelilingi dirinya, dia mendesah dengan lembut, dan merasa bersalah, kalau saja dia tahu hasilnya akan menjadi seperti ini, kenapa dia tidak kembali dulu untuk bertemu dengan pamannya? Hehehe, sebaiknya kita turun semua, dan kemudian membantunya, ucap tetua kelima. Tunggu sebentar lagi, lihatlah wajahnya yang ketakutan itu sangat menarik, hahaha, ucap Bing Yang. Saudara pertama, kamu ini, yang lain hanya bisa menggelengkan kepalanya, ketika melihat tingkah Bing Yang ini, tetapi mereka juga menikmati, saat Lin Tian sudah dikepung. Anu, saudari-saudari, aku datang ke sini hanya untuk menemui ibuku, kalian jangan marah ya, bisakah kita duduk dan berbicara dulu, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan keringat dingin. Apakah kamu pikir kami ini bodoh? Kamu telah menyentuh nona kecil kami, dan kamu mengatakan ingin bertemu ibumu. Siapa yang akan percaya dengan ucapanmu? Ucap wanita yang paling depan. Walaupun banyak gadis-gadis di sana yang terpesona karena wajah Lin Tian yang sangat tampan, tapi mereka menjadi sedikit jijik setelah melihat pemuda ini berani sekali menyelinap masuk ke puncak salju. Anu, nona kecil. Anak ini, ucap Lin Tian dengan bingung. Dia adalah anak dari tetua Kier dan tetua besar Lin Hou, ucap gadis itu. Sial, kenapa tidak ada yang memberiku kabar tentang ini, gumam Lin Tian sambil cemberut. Setelah mendengar jawaban wanita itu, ini berarti, gadis kecil ini adalah adik kecilnya, ini membuat dirinya merasa pusing, jika dipikir-pikir, berarti adiknya ini telah lahir di saat dia keluar dari sekte setahun yang lalu. Sekarang menyerahlah, dan kami akan meminta tetua untuk mengurangi hukumanmu, ucap gadis yang paling depan. Sial, teriak Lin Tian, karena dia menjadi marah, dan tanpa sadar dia sedikit mengeluarkan tekanan dari tubuhnya, tekanan itu membuat seluruh gadis yang ada di sana berlutut, dan merasakan sakit pada tubuh mereka. Tekanan ini, semua gadis di sana menjadi kaget dan ketakutan, saat melihat pemuda di depan mereka ini. Tiba-tiba saja gadis kecil itu menangis, karena dia merasakan aura dari Lin Tian, walaupun ada batu permata di leher yang melindunginya dari serangan seorang ahli, tapi setelah melihat Lin Tian marah, itu membuat dia menangis karena ketakutan. Wah, Lin Tian tersadar dan kebingungan, ketika melihat adik kecilnya yang menangis di depan pintu. Siapa yang telah membuat anakku menangis? Ucap seseorang, sebuah suara yang lembut seperti melodi segera terdengar. Lalu, sosok yang indah muncul di belakang gadis kecil itu, gadis kecil yang melihat sosok indah itu segera berlari ke arahnya, dan sosok indah itu menggendongnya keluar dari pintu. Murid-murid di sana yang melihat sosok indah itu langsung berlutut, dan segera memberi hormat. Salam tetua Kier, ucap mereka semua. Dia adalah Kier, ibu angkat dari Lin Tian, tetapi karena melihat anak gadisnya menangis, dia tidak memperhatikan Lin Tian yang masih kebingungan. Apa yang terjadi? Tanya Kier. Tetua, pemuda ini telah menyusup ke puncak salju kita, jadi,
kami ingin menangkapnya, dia jugalah yang telah membuat nona kecil menangis, ucap gadis yang berbicara dengan Lin Tian itu. Oh, kamu berani, belum selesai dia berbicara, saat dia melihat wajah pemuda yang masih kebingungan itu, ini membuat dirinya kaget dan bahagia. Sayang, kamu sudah kembali. Ucap Kier, mendengar tetua Kier menyebutkan hal itu, ini telah mengejutkan murid-murid yang ada di sana. Apa, sayang, seru semua murid. Kenapa kamu kebingungan seperti itu? Tanya Kier sembari berjalan mendekati Lin Tian, dan juga sambil memeluk anaknya. Iya, aku hanya kaget saja, ternyata aku telah mempunyai adik kecil saat kembali, kenapa tidak ada yang memberitahuku tentang itu, ucap Lin Tian dengan agak kesal. Oh, hahaha, kami sebenarnya ingin memberitahumu, tapi pamanmu ingin memberikan kejutan kepadamu, jadi, dia memerintahkan agar kamu sendiri yang mengetahui hal ini saat kamu sudah kembali, balas Kier. Sialan, paman pertama sialan, gumam Lin Tian. Apakah kamu telah membuat masalah? Tanya Kier sambil melihat ke arah para murid perempuan, yang saat ini sedang berkumpul di dekat rumahnya. Wah, bukan begitu Bu, balas Lin Tian. Lalu, dia pun segera menjelaskan semua kejadian yang terjadi saat dia datang ke sini. Kier yang mendengarkan cerita itu hanya menggelengkan kepalanya, dan dia sudah menduganya bahwa, anaknya pasti akan mencari dia duluan saat kembali dari latihannya, ini salah satu yang selalu Lin Tian lakukan jika dia pergi kemanapun, dia pasti akan mengunjungi ibunya lebih dulu, dan memberi hormat kepadanya. Kier hanya tersenyum bahagia, saat anaknya mencari dia terlebih dulu daripada melapor kepada paman pertamanya. Ya sudah, biar ibu yang akan menjelaskan kepada mereka, ucap Kier. Maaf ya Bu, ucap Lin Tian. Tidak apa-apa sayang, balas Kier sambil mengusap kepala Lin Tian, gadis kecil itu sudah tenang dari tadi, tapi dia masih melihat Lin Tian dengan mata besarnya yang indah. Murid-murid semua, ini adalah anakku, namanya adalah Lin Tian, kalian pasti sudah tahu, jadi, kalian tenang saja, karena kalian banyak yang baru, dan mungkin sebagian belum ada yang melihat Lin Tian, kalian pasti belum mengetahuinya, baiklah, kalian bisa kembali, ucap Kier. Baiklah tetua, jawab mereka hanya patuh, dan akan turun kembali dari puncak itu, tetapi sebagian dari wanita yang berada di sana, itu tidak bisa melupakan wajah Lin Tian, karena wajah Lin Tian itu sangatlah tampan. Dan saat mereka menatapnya, mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang. Apalagi dengan kekuatan yang ditampilkan Lin Tian, itu membuat dia menjadi laki-laki idaman para wanita. Ayah, paman pertama, dan tetua, kenapa kalian tidak turun? Apakah kalian belum puas dengan apa yang terjadi? Teriak Lin Tian dengan kesal. Hahaha, keponakan kecil, jangan marah begitu dong, kami hanya datang terlambat, balas Bing Yang. Melihat banyak tetua yang datang, para murid perempuan yang baru saja akan turun, mereka merasa kaget dan penasaran dengan status pemuda yang tadi mereka kepung itu. Salam ayah, paman pertama, dan para tetua, ucap Lin Tian sambil memberi hormat walaupun dia masih kesal. Hahaha, tidak perlu begitu keponakan, ucap Bing Yang. Kier hanya menggelengkan kepalanya, dan meminta mereka pergi ke tempat lain yang lebih luas untuk berbicara bersama. Tentu saja, para tetua itu tidak keberatan dan langsung pindah ke aula utama, untuk mengadakan pembicaraan bersama Lin Tian. Kier dan gadis kecil itu juga ikut ke sana, gadis kecil itu dibawa oleh Lin Hou di sepanjang perjalanan. Lin Tian masih bingung, dan juga tidak banyak berbicara kepada mereka, melihat Lin Tian kebingungan, itulah yang membuat semua orang tersenyum, melihat keponakan mereka yang mereka kenal sebagai jenius, ternyata bisa terdiam dan bingung seperti ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.